Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Octaviani dengan NIM 270368862 dari D3 Teknologi Pablon Kertas Kelas B. Sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip evaporasi dan sifat fisik black liquor. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ketahui dulu apa itu black liquor. Black liquor adalah bahan kimia yang digunakan dalam proses cooking pulp di dalam digester. Nah, produksi craft black liquor sendiri yang pertama itu ada 3000 limebird padatan liquor per ton AD unbleached pulp. Yang kedua itu nilai sebenarnya tergantung pada pulp yield-nya. Untuk high yield prosesnya itu contohnya itu limeboardnya itu sekitar 200, untuk dissolving pulpnya itu sekitar 350. Nah, yang ketiga itu delignifikasi oksigen menambahkan lebih banyak padatan yaitu 5-10%. Nah, selanjutnya penguapan yang dibutuhkan untuk membakar black liquor. Yang pertama itu wake black liquor dari washer itu sekitar 15-20% padatan dan 80-85% air. Sedangkan untuk black liquor di recovery liquor itu sekitar 65-85% padatan dan 15-25% air. Cairan black liquor dari pulp nib berupa 15 padatan kering dan 85% air. Sebagian besar air ini diuapkan untuk mencapai tingkat padatan kering yang digunakan untuk pembakaran di recovery boiler. Saat dibakar, padatan kering black liquor sekitar 65-85%. Selama penguapan ke tingkat padatan kering ini, cairan melepaskan bahan yang mudah menguap seperti senyawa belerang dan metanol. Volatil ini harus dipisahkan dari kondensat dan gas dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya itu prinsip kerja penguapan. Pada cairan molekul tersebut dapat bisa memperoleh cukup sebuah energi di dalam bentuk panas, yaitu dari lingkungan. Maka dari itu, molekul itu kemudian akan berubah menjadi uap. Evaporasi yang sering terjadi pada adanya permukaan cair, namun tidak pada tubuh ataupun juga volume. Saat terjadi penguapan, maka tekanan uap tersebut kemudian akan lebih rendah dari hasil tekanan atmosfer sekitarnya. Yang ketiga itu ada kondensasi. Kondensasi ini merupakan kebalikan dari proses yang terjadinya penguapan. Hal tersebut bisa terjadi apabila suhu uap kemudian akan berubah menjadi dingin sehingga akan menyebabkan uap tersebut mengembun serta kembali ke bentuk cair. Selanjutnya itu black liquor properties. Yang pertama itu dasar desain peralatan evaporasi. Yang kedua, perubahan kimia siklus liquor bisa berdampak pada kinerja evaporator jika properti datang dari nilai desain viskositas, titik didih naik, dan konsentrasi spesies schooling. Kandungan padatan produk evaporator film meningkat sering dipantau dengan mengukur barat jenisnya. Ada kekhawatiran tentang penerapan teknik ini untuk meningkatkan lebih dari 50% padatan. Selanjutnya, apa yang menentukan viskositas pada black liquor? Bahan black liquor adalah bahan kental yang viskositas inernnya kompleks dan sebagian besar tidak ketahui fungsi kondisi pulping. Nah, yang menentukan viskos pada black liquor yang pertama itu kandungan padatan total, jenis kayu dan kondisi memasak, sisa alkali atau pH. Korelasi ada, tetapi black liquor yang sebenarnya viskositas berbeda kurang lebih 400%. Dan yang terakhir itu viskositas harus diukur dengan desain evaporator. Hal ini menunjukkan bahwa variasi viskositas black liquor dapat memiliki efek yang kuat pada nilai U, yang mana dapat mempengaruhi kinerja evaporator relatif terhadap desain kondisi. Ini berlaku untuk semua jenis evaporator, khususnya untuk falling film yang beroperasi pada padatan yang tinggi. Sifat black liquor lain yang sangat mempengaruhi operasi evaporator adalah kenaikan titik didih. Selanjutnya itu dampak viskositas. Yang pertama, desain evaporator sangat dipengaruhi viskositasnya. Yang mempengaruhi ini itu adalah koefisien perpindahan panas atau nilai U dan penggunaan daya dalam unit dengan pompa resirkulasi. Yang kedua itu kapasitas evaporator dapat terpengaruh perubahan viskos, misalnya spesies kayu.
yang mana viskositas naik 5 kali lipat dan nilai U-nya turun 50%. Nah, selanjutnya membuat titik didih black liquor itu naik, yaitu yang pertama black liquor mendidih pada suhu di atas titik didih air. Yang kedua itu kenaikan titik didih atau BPR meningkat dengan padatan. Yang ketiga, BPR bergantung pada kandungan anorganik liquor. Larutan berair dapat memiliki titik didih di atas air murni. Perbedaan antara titik didih solusinya dan untuk air adalah kenaikan titik didih. Untuk black liquor itu adalah kandungan anorganik yang mempengaruhi BPR yang paling banyak. Nah, perubahan viskositas black liquor dan kenaikan titik adalah bukan satu-satunya sifat black liquor yang mempengaruhi kerja evaporator. Black liquor mengandung sebagian besar natrium dan sejumlah kecil kalsium, aluminium, silikon, karbonat, dan sulfat. Masing-masing kaleng ini berkontribusi pada endapan material kerak pada panas permukaan transfer pada evaporator. Nah, selanjutnya itu black liquor skala evaporator. Yang pertama itu ada NaSO4 sama dengan CO3 sama dengan menyebabkan skala Na larut. Ca terlarut menyebabkan kerak kalsium tidak larut. Lalu aluminium dan silikon menyebabkan kerak aluminium silikat. Dan organik meningkat penskalaan dan tingkat fouling. Maksudnya itu penskalaan mengurangi nilai U dan dapat mengambil area transfer panas yang tersedia dengan menyambungkan tabung. Bahan organik yang sering menjadi penyebab kerak pembentukan, tetapi fraksi organik black liquor juga bisa berkontribusi pada tingkat fouling unit ini. Untuk komposisi black liquor berubah setiap kali riasan bahan kimia ditambahkan ke dalamnya. Ini mempengaruhi anorganik komposisi dan potensi penskalaan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.